Selamat pagi peserta didik kami kelas 10. Selamat Hari Natal dan selamat Tahun Baru 2021. Semoga kita semua tetap sehat dan panjang umur supaya kita bisa berjumpa kembali. Dan semoga kalian semua semakin semangat untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan Bapak Ibu Guru kepada kalian. Terkhusus bagi kalian yang kemarin itu semester 1 banyak bermasalah begitu ya. Semoga di tahun ini kalian benar-benar berubah jadi tidak bermasalah lagi. Oke? Nah, di hari ini materi kita pelajaran komputer, yaitu kita masuk ke bagian bab 3, yaitu mengenai hak cipta, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Langsung saja kita pelajari. Yang pertama, kita harus mempelajari etika dan moral. Nah, zaman sekarang etika dan moral ini sudah hampir hilang. Kenapa saya katakan begitu? Karena zaman sekarang orang sudah tidak memperhatikan etika dan moral. Bahkan dalam hal bersikap atau dalam hal bertutur kata, cakap kotor misalnya. Bahkan untuk menghormati orang tua atau orang yang lebih tua dari kalian, mungkin kalian juga sudah hilang etika dan moralnya untuk menghormati orang yang lebih tua begitu. Maka saya ingatkan kembali apa itu etika dan apa itu moral, dan semoga kalian bisa memahaminya dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari kalian. Langsung saja, etika yang pertama yaitu ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak serta kewajiban moral atau akhlak ya. Jadi ini etika ini kita diajari untuk mengetahui apa itu yang baik dan apa yang buruk. Pastinya yang baik itu harus kita lakukan dan yang buruk harus kita hindari atau kita jauhi, tidak boleh dilakukan. Dan juga mempelajari tentang hak dan kewajiban moral begitu ya. Lalu yang kedua, moral. Baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan sikap dan kewajiban. Nah, jadi kalau Anda melakukan sesuatu lalu dipandang umum itu baik, berarti Anda bermoral. Kalau Anda melakukan sesuatu dipandang umum tidak baik, nah, berarti Anda tidak punya moral. Begitu ya. Oke, langsung saja kita lanjut. Ada 10 etika dalam penggunaan komputer. Sebenarnya komputer ini harus saya ingatkan kembali bahwa komputer itu bukan saja hanya laptop atau komputer seperti biasa begitu ya, tapi juga yang media yang lainnya seperti handphone ya. Yang kemarin sudah pernah kita pelajari tentang komputer ya, apa saja alat-alat yang menggunakan komputer, misalnya ATM atau mesin hitung di Indomaret atau swalayan begitu. Nah, jadi ada 10 etika penggunaan komputer. Yang pertama itu kita tidak boleh menggunakan komputer untuk merugikan orang lain. Nah, ini bahaya ini. Kalau kita menggunakan komputer untuk merugikan orang lain, nah berarti kita tidak punya etika dalam penggunaan komputer itu. Oke, yang kedua, jangan mengganggu kinerja komputer orang lain. Nah, ketika ada temanmu bekerja, nah menggunakan komputer atau HP begitu ya, lalu Anda ganggu, berarti Anda juga tidak punya etika dalam penggunaan komputer begitu ya. Lalu yang ketiga, jangan memantau file orang lain. Nah ini bahaya, ini sering ini terjadi ya, sering. Misalnya ada temanmu, pinjam dulu HP-mu gitu kan, lalu dicari-carinya lah jawabanmu supaya dia kirimkan jawabanmu itu supaya dia tidak capek menulis begitu. Nah, lalu di crop-nya lah namamu supaya tidak kelihatan bahwa itu kerjaan orang lain. Seperti itu. Nah, ini bahaya. Jadi, tolong dihindari ini ya, tolong dihindari. Lalu yang keempat, jangan menggunakan komputer untuk mencuri. Nah, ini hampir sama ini kurang lebih. Kalau Anda menggunakan komputer untuk mencuri, ini bahaya, bisa dihukum. Misalkan mencuri itu seperti Anda contoh misalnya menelpon orang, lalu Anda suruh dia datang ke tempat sesuatu, lalu Anda dengan kelompok Anda begitu, mungkin Anda ambil barang-barangnya gitu ya di tempat tersebut. Istilah kasarnya itu begal gitu ya, atau rampok begitu. Nah, ini bahaya ini. Nah,
Zaman sekarang itu sering ini digunakan, tapi untuk kalian tidak boleh. Jadi saya ingatkan, ini tolong dihindari, dijauhi. Lalu yang kelima, jangan menggunakan komputer untuk mendukung saksi palsu. Nah, saksi palsu itu maksudnya kayak berita-berita hoax. Jadi kalau ada berita hoax itu jangan kita dukung, ya. Bagaimana kita mengetahui berita itu hoax atau asli? Ya kita lihat dulu sumber beritanya itu dari mana. Jangan asal kita sebar-sebarkan saja begitu ya. Tanpa kita tidak mengetahui sebenarnya berita itu benar atau tidak, aslinya itu dari mana begitu. Jadi kita harus mengetahui yang mana itu berita asli atau palsu. Lalu yang keenam, jangan menggandakan atau menggunakan software yang tidak dibeli dengan sana. Jadi banyak software atau aplikasi itu diberikan itu secara sah, ya secara sah. Lalu ada beberapa orang yang menggandakan aplikasi tersebut secara tidak sah gitu. Jadi dia tidak membeli aplikasinya itu secara sah lalu digandakan atau digunakan kayak gitu. Jadi ini bahaya juga, ini juga ada hukumannya begitu ya. Lalu jangan menggunakan sumber daya komputer orang lain tanpa izin atau memberi imbalan yang lain. Nah, ini juga jangan kita make HP orang tanpa diberi izin gitu ya. Jadi asal kita pakai iya aja sampai habis baterainya begitu. Nah, ini bahaya ini. Nah, bisa HP, laptop atau apapun ini nggak boleh dilakukan. Ini juga harus dihindari. Kemudian yang ke-8, jangan menggunakan hasil karya orang lain tanpa izin. Nah, ini juga bahaya ya. Jadi kalau ada temanmu menciptakan sesuatu, memakai HP-nya atau laptopnya atau apapun, nah, itu adalah hasil karyanya. Jadi kita tidak boleh memakai hasil karyanya itu kalau tidak diizinkannya. Jadi, tapi kalau diizinkannya ya boleh. Begitu ya. Lalu yang ke-9, pikirkan dampak sosial atau pikirkan dampak sosial dari program atau sistem yang Anda buat atau rancang. Nah, jadi ada beberapa orang itu suka membuat aplikasi. Contoh kecilnya aja, dulu Gojek, aplikasi Gojek itu tidak ada. Lalu diciptakanlah aplikasi Gojek itu. Nah, dia pasti akan memikirkan dampak sosial dari aplikasi yang diciptakannya. Nah, dampak sosialnya apa? Itu akan semakin memudahkan orang untuk misalkan memesan transportasi atau memesan makanan atau mengirim suatu barang. Nah, itu dampak-dampak sosialnya. Sebenarnya semua hal-hal yang dilakukan itu pasti ada dampak positif dan negatif. Nah, tapi kita harus memikir lebih fokus ke dampak positifnya aja. Kalau lebih banyak dampak positifnya, oke, kita buat saja aplikasinya dulu. Lalu yang ke-10, gunakan komputer dengan benar-benar mempertimbangkan dan menghormati kepentingan bersama. Artinya kalau Anda menggunakan komputer, HP, dan segala macam, laptop, dan sebagainya, itu Anda harus benar-benar menghormati kepentingan bersama. Jadi gak boleh egois gitu ya. Nah, jadi inilah 10 etika penggunaan komputer. Kalian pahami, kalian pelajari, dan semoga bisa dilaksanakan. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah hak kekayaan intelektual atau disingkat dengan HAKI. Pengertiannya adalah suatu hak yang timbul dari hasil olah pikir manusia yang menghasilkan suatu produk dan atau proses yang berguna bagi. Nah, ini kita lihat suatu produk. Nah, jadi sekarang kan sudah banyak produk-produk yang diciptakan oleh manusia ya. Misalkan HP kalian itu HP ya kan, buku tulis. Nah, buku paket kita seperti ini. Ini juga sebuah produk. Jadi ada prosedur daripada pembuatan ini. Nah, mereka sudah mempelajari itu. Lalu HAKI ini terbagi menjadi dua, yaitu hak cipta atau copyright dan hak kekayaan industri atau industrial property rights ya. Jadi dua inilah yang termasuk sebagai HAKI. Yang pertama kita pelajari hak cipta ya. Yang pengertiannya adalah hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Nah, jadi
contoh dari copyright ini seperti di buku paket kalian, di halaman kedua. Nah, di sini ada di bagian atas sini ada C kecil, C baru dilingkarin. Nah, itu merupakan simbol dari copyright ya, simbol dari copyright. Artinya dia sudah menciptakan buku ini lalu diperbanyak begitu ya, diperbanyak. Nah, ini boleh, dia berhak memperbanyak ini karena ini merupakan ciptaan dari si pemilik buku. Jadi hak cipta itu contohnya seperti itu. Ya. Karena ini ciptaannya sendiri, kecuali ini ciptaan orang lain lalu diperbanyaknya, itu tidak boleh. Itu akan melanggar undang-undang. Apa undang-undang hak cipta ini? Nah, jadi ada peraturannya, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Itu bisa kalian lihat di halaman, kalau di buku paket ya, halaman 68. Jadi Anda bisa baca-baca apa itu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Tahun 2002 ya, tahun 2002. Lalu yang kedua, sebenarnya tidak semua bisa kita dapatkan copyright. Artinya ada pengecualian ya, pengecualian. Yang pertama, jika ciptaan itu di luar bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Jadi kalau misalnya ciptaanmu tidak termasuk dalam ilmu pengetahuan, seni atau sastra, itu tidak akan bisa dikasih hak cipta atau copyright. Lalu yang kedua, ciptaan yang tidak orisinil itu maksudnya original atau asli. Jadi ini kayak jiplakan gitu, itu tidak akan diberikan hak cipta atau copyright. Nah, jadi harus asli, benar-benar itu karya Anda sendiri. Lalu yang ketiga, ciptaan yang belum diwujudkan dalam suatu bentuk nyata. Jadi kalau hanya dalam bentuk ide-ide saja, oh aku membayangkan bisa membuat rumah terbang begitu, tapi belum jadi rumah terbangnya, nah itu tidak akan diberikan hak cipta, copyrightnya ya. Jadi harus ada dulu rumah terbangnya, ya baru bisa dikasih hak cipta begitu. Nah, lalu yang terakhir, ciptaan yang sudah milik umum. Nah, jadi kalau ada sebuah ada sebuah ciptaan yang sudah milik umum, misalnya kayak kereta api, itu kan milik umum, pesawat terbang. Nah, lalu Anda mau memperbanyaknya lagi, ya sama aja bohong begitu ya. Jadi itu tidak akan diberikan hak cipta karena itu sudah milik umum. Lalu copyright ini atau hak cipta ini ada masanya, ada masa aktifnya, yaitu sampai kapan? Sampai 50 tahun. Jadi setelah 50 tahun bisa kita mengajukan lagi untuk diperpanjang begitu ya. Oke. Nah, itu mengenai hak cipta. Lalu yang kedua kita pelajari yaitu hak kekayaan industri. Di sini ada 6, yaitu paten, desain tata letak sirkuit terpadu, desain industri, merek, rahasia dagang, dan varietas tanaman. Nah, sebenarnya ini bisa kalian baca pengertian-pengertiannya di halaman, kalau di buku paket ya, halaman 70 dan 71. Nah, apa itu hak kekayaan industri? Jadi maksudnya ini seperti menciptakan suatu barang, misalkan motor, misalnya sepeda motor. Nah, ada sepeda motor Yamaha, Honda gitu kan, lalu Suzuki. Nah, itu mereka punya hak untuk menciptakannya itu, tetapi tidak meniru merek lain begitu ya. Misalkan kayak Suzuki jadi Suzuka kayak gitu, nggak boleh ya, karena itu sudah meniru. Jadi hak kekayaan industrinya tidak akan diberikan begitu, dan yang lain-lain sebagainya. Jadi itulah haki yang sudah dijelaskan. Jadi ada hak cipta dan ada hak kekayaan industri. Lalu kita pelajari juga mengenai bagaimana kita menghargai hasil karya orang lain, karena menghargai itu sangat perlu. Karena untuk menciptakan karya itu butuh usaha yang sangat keras, akan menghabiskan waktu, energi, uang, pikiran, dan segala macam untuk menciptakan sesuatu. Gitu ya. Jadi kita harus menghargai karya orang lain. Lalu bagaimana sikap kita untuk menghargainya? Yang pertama, menghindari pengkopian secara tidak sah. Jadi kalau kita mau mengkopi, benar-benar harus ya kita harus
bertanya dulu ke penciptanya atau yang menghasilkan karyanya itu apakah boleh di-copy atau tidak. Kalau dia bilang tidak boleh, berarti itu tidak boleh kita lakukan karena itu tidak sah. Kecuali kalau dia memperbolehkan, nah baru bisa kita copy. Di copy itu kayak diduplikat atau digandakan begitu ya. Lalu yang kedua, menghindari perubahan program orang lain. Jadi kalau sudah ada program orang lalu kita rubah itu tidak boleh. Misalkan kayak tadi saya katakan Gojek. Nah, Gojek itu kan kalau kita pikirkan secara langsung itu adalah aplikasi untuk memesan transportasi begitu. Lalu kita ubah programnya untuk memesan pesawat terbang, ya nggak bisa begitu ya, karena itu sudah di judge atau dipikirkan oleh orang secara umum bahwa itu untuk memesan kendaraan atau transportasi. Jadi kalau kita mau membeli pesawat terbang ya nggak bisa pakai Gojek ya. Lalu yang ketiga, menggunakan perangkat lunak yang asli. Nah, perangkat lunak itu seperti aplikasi contohnya kayak Mobile Legends, Free Fire, PUBG dan sebagainya. Nah, jadi kita harus menggunakan yang asli, jangan yang bajakan, jangan yang palsu. Kenapa tidak boleh pakai itu? Karena selain nanti itu ada hukumannya, itu juga akan merusak komputer Anda atau HP Anda kalau kita pakai yang palsu. Ya. Lalu yang terakhir, tidak menggunakan perangkat lunak untuk kejahatan. Nah, ini yang sering terjadi. Banyak orang menggunakan perangkat lunak untuk kejahatan. Misalnya perangkat lunak apa? Contoh, aplikasi Facebook. Nah, itu sering orang menggunakannya untuk kejahatan. Misalkan dia menawarkan laptop dengan harga murah yang harganya sekitar 500.000 sampai 900.000. Padahal tidak ada laptop harga segitu. Laptop biasanya harga walaupun dia second itu 1.500.000 ke atas, tidak ada yang di bawahnya itu. Kalau sudah ada Anda temukan laptop harga 500.000 sampai 900.000 itu saya ingatkan tidak usah dipercaya karena itu akan menipu. Kenapa saya bilang menipu? Karena ketika Anda sudah kirim nanti uangnya, barangnya tidak akan pernah sampai dan kontaknya juga akan hilang. Jadi hati-hati ya. Lalu yang terakhir kita pelajari mengenai bagaimana kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Apa maksudnya ini? Jadi ini dalam penggunaan komputer, laptop, HP dan sebagainya. Ini kita punya punya panduan untuk menjaga kesehatan gitu ya. Supaya kita tidak, misalnya matanya tidak rusak begitu ya dan sebagainya. Yang pertama, menggunakan komputer dengan posisi yang benar. Nah, jadi itu ada di halaman 74. Kalau misalkan kalian baca di halaman 74, itu ada misalkan pandangan mata untuk mengurangi radiasi monitor itu harus 35 sampai 60 cm jarak monitor dengan mata begitu. Lalu posisi pundak, punggung, keyboard dan seterusnya. Jadi menggunakan komputer juga ada juga ada panduannya supaya kita tetap sehat dan selamat begitu. Lalu yang kedua, menjaga anggota kesehatan badan. Menjaga kesehatan anggota badan maksudnya. Yang kedua ini itu ada di halaman 76. Nah, bisa kalian lihat di buku paket. Misalkan sering-seringlah mengedipkan mata untuk menjaga agar mata tidak kering. Jadi gak boleh bolangai terus melihat HP, melihat komputer begitu, bisa rusak nanti matamu. Atau bisa keluar nanti biji matamu. Nah, udahlah gak bisa lagi melihat. Gak mungkin lah diganti dengan mata babi, mata anjing, mata ayam, gak mungkin. Jadi jagalah kesehatan anggota badan. Jadi kalau pun Anda mau main HP atau apapun, ya sekali-sekali kedip begitu. Tapi jangan kedip-kedip terus, nanti dikira matamu kelilipan terus begitu ya. Oke. Yang terakhir itu menggunakan komputer dengan prosedur yang benar. Nah, jadi itu ada di halaman 77 misalkan untuk menyalakan komputer tekan tombol power pada CPU atau monitor. Nah, kalau itu pakai komputer, jadi kita harus menekan tombol powernya.
Gak mungkin kita bilang hidup, dia hidup sendiri, gak mungkin. Dia harus ditekan tombolnya. Begitu juga HP-mu, bagaimana cara menghidupkannya. Nah, HP sekarang juga udah modern ya. Ada yang kadang dia pakai tombol power, ada yang kadang dia hanya double kayak gini, layarnya udah hidup dan sebagainya. Banyak cara menghidupkan handphone untuk zaman sekarang. Nah, itulah materi kita hari ini, bab 3 mengenai hak dan hak kekayaan intelektual untuk penggunaan komputer, begitu ya. Jadi setelah memahami materi ini, silakan Anda bekerja untuk mengerjakan soal-soal yang saya berikan di Google Classroom, lalu Anda kirimkan. Saya mohon untuk dikirimkan sebelum waktunya, begitu ya. Jadi jam berapa, misalkan batasnya jam 3, maka sebelum jam 3 saya mohon sudah dikirim, gitu ya. Nah, jadi sampai disinilah materi komputer kita hari ini. Semoga bermanfaat. Saya Bapak Marlistan Simbolon. Selamat pagi dan salam sehat. Tuhan memberkati.